Eyang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya pokoknya intinya inilah ya. Bisa perlihat dari keban Anda ini memang barang. Pernah dengar penjenengan ini sempat jadi muhibin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami AR9 Channel. Saudara-saudaraku, malam ini tepatnya malam Jumat Kliwon ya. Di akhir bulan November 2024, kami AR9 Channel bersama sejumlah terah Hamengkubuanan, terah Kiai Jejer, terah Kiai Wonokrio berada di komplek pemakaman Jejeran. Untuk itu saya akan berziarah terlebih dulu. Setelah itu nanti insya Allah akan mewawancarai dari salah satu terah yang hadir dalam ziarah pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah para pemirsa sekalian, malam ini kebetulan seperti yang saya katakan tadi adalah malam Jumat Kliwon di ujung bulan November 2024. Kami AR9 bersama terah dari Ki Ageng Wonokrio, di mana Ki Ageng Wonokrio ini nanti memiliki terah Kanjeng Raden Temenggung Semudiningrat ya. Dan pada ziarah malam hari ini juga disertai oleh terah Hamengkubuanan beserta para jemaah. Dan duduk bersama saya adalah Kiai Salam Ahmad Salam Situ Al-Giri. Nah, kalau Kiai Salam sendiri terah dari Ki Ageng Wonokrio atau dari mana ya? Jadi sejarahnya gini, dari Eyang Raden Wirokusumo bin Eyang Juru Kiting bin Eyang Juru Mertani naik sampai Eyang Juru ya sampai Sunan Giri. Nah, Eyang Wirokusumo itu menikah dengan putri dalem yang namanya Gusti Ratu Wirokusumo atau Raden Bendoro Raden Ayu Tumpe binti Eyang Hanyakorawati. Nah, di situ melahirkan putri yang namanya Eyang Putri Jawawinoto Gajah Gede yang menikah dengan Eyang Jawawinoto Gajah Gede bin Ki Ageng Wonokrio. Nah, seperti itu. Terus gadah putra lagi Eyang Jawawinoto Gajah Cilik, gadah putra lagi Eyang Jayaningrat Gajah Trena. Nah, Eyang Jayaningrat Gajah Trena itu punya putra 15, salah satunya Eyang Jayaningrat Manten. Nah, kalau saya dari jalur Eyang Jayawikromo, kakaknya dari Eyang Jayaningrat Manten. Ya, Eyang Jayaningrat Manten ini ya yang punya putra dari yang namanya Kanjeng Raden Temenggung Semudiningrat. Nah, apa yang panjenengan sampaikan tadi itu ada catatannya atau cuma ngarang nih? Nah, ini saya bawa harunya. Nah, bawa catatannya ya. Catatannya. Karena banyak yang ngarang-ngarang para pemirsa ya. Jadi beliau sudah memiliki silsilah apa ini? Nasab. Ya pokoknya intinya inilah ya. Bisa perlihat dari keban Anda ini memang barang baru, tapi setidaknya barang ini artinya tulisan di sini, silsilah di sini berdasarkan catatan-catatan lama ya. Kekancingan dari data keraton. Keraton ya. Dan kami sendiri pernah melihat buku catatan yang tebal itu. Di situ juga tertera, artinya tidak diragukan lagi keabsahan dari beliau
atau catatan yang ada di sini sesuai dengan catatan yang umum kita sebut sebagai naskah primer atau catatan yang dibuat di masanya, kan seperti itu. Ini bukan untuk mengagung-agungkan, lebih kepada bahwa sebenarnya dari Trah Hamengkubuwana, dari Trah Ki Ageng Wonokroyo, atau mungkin dari terah-terah yang lain itu sebenarnya memiliki catatan ya. Tetapi kita kan tidak pernah bangga-banggain catatan gitu. Nah, tadi kita ziarah yang pertama itu ke Ki Ageng Wonokroyo. Setelah dari sana kita ke putranya. Ke putranya itu yang Jaya Widoto sama Temenggung Projo Manggolo. Projo Manggolo, dari Projo Manggolo kita ke KRT Subudiningrat ya. KRT yang Subudiningrat. Dari KRT Subudiningrat terus ke adiknya Kanjeng Raden Wiryowinoto. Dari Kanjeng Raden Wiryowinoto dalam kondisi hujan kita masih lanjut ke yang Jawa Widoto Gajah Cilik. Oh iya. Terus dari yang Jawa Widoto Gajah Cilik kita ziarah ke yang Putri Singoranu. Yang Putri Singoranu ini aslinya bersambung nasabnya ke yang Juru Mertani juga. Oh begitu, berarti sama-sama telah dari Sunan Giri. Jadi intinya mungkin bagi Anda yang belum memahami bahwa Ki Juru Mertani itu satu di antara desainer berdirinya Keraton Mataram Islam, itu ke atasnya adalah ke Sunan Giri ya. Baik, kita lanjut ke urusan ziarah tadi. Terakhir sekali nanti tadi kita ziarah di mana itu? Di makam siapa beliau? Yang Joyoningrat Gajah Teleno. Itu. Berarti kakek dari Kanjeng Raden Tumenggung Sumudiningrat. Alhamdulillah. Nah, kegiatan seperti ini apa tiap malam Jumat Kliwon, apa tiap malam Jumat, atau jangan-jangan setiap ada kesempatan aja? Ini rutinan saya dengan jamaah sama laskar kami, Laskar Senopati Alas Bumi Mentao. Rutin karena kami punya visi misi ngrumat njogo ngluwurke para leluhur. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Jadi rutinan seminggu sekali kami bersama jamaah dan laskar itu selalu ziarah ke makam-makam leluhur kami yang ada di wilayah Bumi Mentao Mataram menika. Keliling ya? Iya. Kemarin malam saya lihat panjenengan di Kota Gede. Kota Gede tadi malam. Malam ini di Jejeran Pleret, Bantul. Nah, saya pernah dengar panjenengan ini sempat jadi muhibin katanya. Muhibin itu kan pencinta. Tapi ketika kata muhibin hari ini itu lebih ketika muhibin dilarikan kepada sosok gitu atau orang-orang yang bergelar apa yang dikatakan sebagai Habib. Gimana cerita tadi? Ya, saya mulai jadi muhibin ini 2004. Jadi itu sebetulnya saya itu dalam hati itu sudah bertentangan gitu loh. Kenapa? Tapi ya karena selama saya mengikuti itu kan ibaratnya itu terlalu guluh, terlalu berlebihan dalam bersikap. Karena saya dengan guru saya Mbah Yai itu kan ya kalau ketemu cuma cium tangan biasa, tapi kalau itu kan kelihatannya kayak berlebihan. Terus akhirnya panjenengan sadar itu gimana? Sebenarnya tetap muhibin ya, tetap kita mencintai siapapun. Cuman kemudian mungkin lebih tepatnya itu ada catatan tersendiri lah gitu ya. Itu sejak kapan itu? Mulai 2010 itu saya pernah. Jadi ada salah satu, maaf nggak saya sebutkan Habibnya, itu mengatakan bahwasanya Wali Songo itu tidak punya duriah. Oh gitu. Semua terputus yang ada di Nusantara itu cuma dari golongan dari keturunan Ba'alwi, dari Fakih Muqaddam. Dari Amul Fakih ya hanya sampai ke para waliullah keturunannya sudah nggak ada ya gitu. Di situ saat itu saya sudah bimbang. Karena saya punya kekancingan gitu loh. Jadi lebih bimbang itu karena saya punya kekancingan. Waktu itu saya sudah tahu duriah saya sampai kemana berdasarkan surat kekancingan babon dari leluhur saya kan gitu. Ya pemirsa, kekancingan itu semacam beslit lah ya kalau zaman Belanda, itu surat keterangan dari pihak yang berwenang. Kalau di sini berarti ya dari keraton ya. Oh ya, saya ingat tadi itu yang dimaksud adalah sarasila, serat salah sarasila leluhur Ingka Danurjan itu Danu Dirjan itu lengkap sekali ya. Nah baik, akhirnya panjenengan ya bukan sadar sih, dari dulu sudah sadar itu nggak pingsan ya. Cuman bagaimana menempatkan posisi gitu. Padahal kalau panjenengan sendiri kalau ditarik ke atas tadi sebagaimana apa silsilah Juru Mertani, ke atasnya adalah ke Sunan Giri. Sunan Giri adalah Wali Songo. Berarti secara tidak langsung panjenengan itu dianggap tidak ada gitu.
Baik, terima kasih. Saya pernah menaikkan video panjenengan ini sama satu orang yang hebat ya. Cuman panjenengan dulu saya wawancarai. Ada Laskar Bumi Mentau itu. Ya. Itu gimana ceritanya? Ya. Dan apa gerakannya selain ziarah ini? Ya, Laskar Senopati Alas Bumi Mentau itu berdiri itu karena atas kerentek istilahnya dari hati para sederek-sederek sedoyo, punya istilahnya gumregah lah, ada rasa memiliki yang selama ini para leluhur kami ada beberapa yang dirubah ataupun dibelokkan sejarahnya, sedangkan leluhur kami itu jelas ada bukti secara istilahnya resmi lah, karena dikeluarkan dari tepas darah dalam yang namanya serat kekansingan itu. Nah, di saat itu berubah, kami sebagai duriahnya kan ya merasa nggak terima, masa leluhur kami dirubah sejarahnya. Ya kami sebagai duriah wajib, itu sudah kewajiban. Apapun yang terjadi namanya leluhur, ya kita jaga, kita hormat, apapun bentuknya. Ya kita harus menjaga dari leluhur kami. Walaupun itu ada sesuatu yang istilahnya di lapangan itu ada gesekan-gesekan, ya intinya kami sebagai duriah itu punya amanah dari leluhur kami untuk meluhurkan itu aja. Meluhurkan leluhur ya. Gitu. Dan apa gerakan yang sudah dilakukan selain ziarah ini? Selain ya pertama kan kita ziarah ke makam-makam leluhur kita. Kedua kami selalu memberikan edukasi kepada jamaah ataupun masyarakat yang selama ini banyak yang datang ke majelis kami. Kami memberi penjelasan tentang kebenaran ataupun sesuatu yang selama ini menjadi polemik ini saya jelaskan berdasarkan bukti, fakta, data. Oh, gitu. Jadi intinya lebih kepada edukasi ya, walaupun namanya laskar itu kan identik dengan adu fisik ya. Ini enggak ya, lebih kepada edukasi. Kami istilahnya bertujuan untuk memberikan istilahnya pembelajaran kepada masyarakat. Ini yang hak, ini yang batil. Kami punya yang hak berdasarkan bukti, fakta, data yang ini bisa dikonfirmasi ke tepas darah dalam dan nomor suratnya ada. Tepas darah dalam itu semacam dukcapil barangkali ya kalau di pemerintahan ya, yang tapi khusus keraton itu. Baik, Yai Salam, terima kasih karena sudah ditunggu jemaah. Saya cukup sampai di sini untuk malam ini, besok nambah lagi. Baik para pemirsa, sampai jumpa. Mohon maaf jika ada kekeliruan dan semoga ada sisi-sisi yang bisa kita petik manfaatnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.